Pengertian. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau penjelasan, yaitu laporan yang didasarkan dari hasil pengamatan. Nah, di sini ada perbedaan antara teks observasi dan teks deskripsi. Mulanya dua-duanya sama-sama memuat fakta, namun teks observasi lebih bersifat universal atau umum, sedangkan teks deskripsi bersifat individual. Contohnya, untuk teks observasi, rumah adalah tempat tinggal. Ada yang berdinding kayu, bambu, ada juga yang terbuat dari semen. Jenis-jenis atap yang biasa digunakan adalah daun rumbia, asbes, dan juga genteng dari tanah liat. Sedangkan untuk contoh teks deskripsi, rumahku berdinding batu dan semen, bercat merah jambu dengan garis-garis coklat di dekat pintu, atapnya terbuat dari genteng merah. Nah, dari dua contoh tersebut, kalian tentu dapat membedakan yang mana teks observasi dan teks deskripsi. Tujuan laporan hasil observasi. Yang pertama adalah mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, melakukan pengawasan dan perbaikan. Yang ketiga, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi laporan hasil observasi. Yang pertama, laporan kegiatan pengamatan, pemecahan masalah, sarana pendokumentasian, dan sebagai sumber informasi yang terpercaya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu bersifat universal atau umum, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang kedua, objek yang dibahas adalah objek tunggal, yaitu hanya satu objek saja. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta yang terjadi. Jadi, laporan hasil observasi ini tidak boleh berdasarkan karangan, harus berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang keempat, merupakan hasil penelitian terkini, yaitu yang terbaru, dan sudah terbukti kebenarannya. Sifat-sifat laporan hasil observasi. Ada 3, yang pertama yaitu informatif, yaitu harus dapat memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Kemudian komunikatif, harus mudah dipahami oleh pendengar maupun pembaca. Kemudian objektif, yaitu sesuai dengan kenyataan. Struktur laporan hasil observasi. Ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum mengandung keterangan informasi mengenai objek yang dilaporkan. Pernyataan umum ini biasanya terdapat di awal alinea. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi bagian, yaitu mengandung rincian yang dilaporkan. Jadi deskripsi bagian ini menjelaskan pernyataan umum. Yang terakhir adalah simpulan, yaitu mengandung ringkasan dari keseluruhan. Nah, berikut ini adalah contoh laporan hasil observasi. Bisa dilihat di sini di sebelah kanan. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini masuk dalam pernyataan umum. Sedangkan deskripsi bagian, yaitu menjelaskan deskripsi dari pernyataan umum. Wayang kulit terbuat dari kulit hewan seperti kerbau, sapi, atau kambing. Wayang golek dibuat dari boneka kayu. Dan wayang wong yang dimainkan oleh orang. Jadi, ini mendeskripsikan tentang wayang, dijabarkan secara lebih jelas. Kemudian, simpulan. Simpulan ini ada di paragraf paling akhir. Laporan hasil observasi dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Nah, kamu pasti sering melakukan pengamatan atau observasi, tapi belum memahami cara menyusun laporannya dengan baik.
Maka dari itu, kamu bisa melihat contohnya di berbagai media seperti televisi, koran, majalah, dan internet. Nah, sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya, Japri lewat WA. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.